So guys, welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi banyak dari kalian yang tanya, Bang, gak mau nge-review Samsung A52? Bang, Samsung A52 nya mana? Bang, kok gak ada Samsung A52 nya? Jadi ini dia, langsung gue mau kasih 7 hal atau 7 fitur yang mungkin bisa menjadi alasan kalian untuk membeli smartphone yang satu ini. Karena perubahannya sangat banyak dan pastinya major. Sampai-sampai kita masukin ke segmen ini. Jadi, video ini bukan video full review ya. Sebelum lanjut, gue mau kasih tahu tips hemat beli HP, gadget, dan barang apapun secara online. Biar kalaupun kalian harus beli, itu bakalan tetap hemat dan gak bikin terlalu rasa bersalah. Ya, biasanya sebelum gue belanja online di e-commerce manapun, gue selalu gunain aplikasi Shopback. Apa itu Shopback? Shopback adalah aplikasi yang bisa kasih cashback setiap kali kalian belanja di e-commerce manapun. Dan yang paling menarik, extra cashback bisa kalian dapetin even ketika kalian udah pakai kode promo diskon plus free ongkir, entah di Tokopedia, Shopee, atau toko online lainnya tetap berlaku. Jadi intinya kalian bisa dapat double cashback dari e-commerce dan Shopback. Mantap kan? So far gue bisa dapetin cashback sebesar ini dengan menambah satu langkah sebelum belanja. Lumayan banget. Jadi buat kalian yang suka belanja online, make sure semuanya dimulai dari Shopback untuk dapetin keuntungannya. Untuk buat kalian yang penasaran gimana cara gunain aplikasi Shopback, nanti akan gue jelasin di akhir video. Dan sekarang langsung kita balik lagi ke Samsung A52. Let's check it out. Layar di HP ini sebenarnya sama persis kayak Samsung A51 sebelumnya. Ukuran pas di 6,5 inch. Desain menggunakan Infinity O display atau ini menggunakan punch hole yang posisinya ada di bagian atas tengah. Bezel kiri, kanan, atas, bawah sama tipisnya. Panel layar menggunakan Super AMOLED dan resolusinya juga menggunakan Full HD+. Tapi ada dua hal yang menarik atau dua hal baru yang ada di layarnya. Pertama, dimulai dari refresh rate. Kalau sebelumnya di Samsung A51 hanya regular 60Hz, dan sekarang di Samsung A52 udah menggunakan refresh rate 90Hz yang emang bener-bener mulus pakai banget. Bahkan refresh rate 90Hz-nya setelah gua lock, terus baterai kayak udah mau habis 5%, itu masih konsisten. Pokoknya mulus banget, makin betah sama layarnya. Udah panel layar AMOLED, resolusi Full HD+, dan refresh rate 90Hz. Bah, ini mah udah kelar. Dan kedua yang baru ada di proteksi layarnya. Kalau sebelumnya menggunakan Corning Gorilla Glass 3, sekarang jadi Corning Gorilla Glass 5 yang lebih durable. Tapi walaupun begitu, mau Corning Gorilla Glass 5 pun tetap dipakein tempered glass supaya ada extra protection. Karena kaca adalah kaca, kaca bisa baret, dan kaca mudah pecah. Akhirnya Samsung mulai meningkatkan performa yang ada di HP mid-range mereka. Kalau sebelumnya di Samsung A51 menggunakan Exynos 9611 dengan sistem fabrikasi 10 nanometer, dan sekarang sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G dengan sistem fabrikasi 8 nanometer. Jadi peningkatannya tuh sangat jauh. Di sini Exynos 9611 dan di sini Snapdragon 720G. Jadi sejauh itu dan sesignifikan itu. Untuk Antutu bisa hit di angka 313 ribuan yang tinggi. Dan gak cuman dari segi angka aja yang tinggi, gua ngetes yang pakai game Genshin Impact bisa dapat settingan default di low bukan lowest plus 30 fps yang masih lancar-lancar aja. Oke, suhu masih cukup adem padahal udah dipakai main game berjam-jam menggunakan full cellular data cuman nyentuh di angka 42 derajat aja. Tapi selama gue mainin berjam-jam menggunakan HP ini di Genshin Impact, gue rasa masih perlu optimization lewat software lagi. Karena performanya masih agak patah-patah, nggak seperti Snapdragon 720G yang gue kenal. Didiemin di Genshin Impact gak disentuh 2 menit, itu kayak frame drop mainnya. Pokoknya masih perlu optimization lagi lah ya. Dan game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends. Bisa dapat settingan di HD on, high frame rate mode on, shadow on, dan grafik tertinggi mentok di high yang bagus banget. Konsistensi FPS-nya tuh bener-bener stabil. Mau pakai jurus di tempat rame kayak itu beneran gak ada frame dropnya. Apalagi untuk suhu juga adem banget. Suhu tertinggi menggunakan cellular data cuman nyentuh di angka 39 derajat. Artinya Snapdragon 720G di HP ini bener-bener mantap. Kapasitas baterai di HP ini juga meningkat. Kalau sebelumnya di Samsung A51 cuma 4000 mAh aja,
Dan sekarang di Samsung A52 jadi 4500 mAh. Jadi penambahannya ada 500 mAh yang lumayan lah. Kalau kalian tanya, "Bang, screen on time-nya gimana?" Well, udah gue pakai intens dengan scrolling Instagram, TikTok, nonton YouTube, WhatsApp, dan mainin Genshin Impact. Screen on time tertinggi bisa hit di angka 7 jam 40 menit yang oke banget. Artinya bisa bertahan seharian penuh dalam sekali ngecharge. Oh ya, ngomongin ngecharge, akhirnya HP ini tuh nggak support di 15 watt lagi, tapi support 25 watt super fast charging yang bikin pengisian daya ulang dari angka 1 sampai 100% makan waktu 1 jam 7 menit aja. Tapi dengan catatan, brick 25 watt super fast chargingnya kalian harus beli terpisah, karena brick yang di-include masih di 15 watt sih. Dan terakhir, portnya udah pakai Type-C. Kamera belakang di HP ini masih membawa setup quad kamera, tapi untuk primary lens udah di-upgrade. Dari sebelumnya 48 megapiksel sekarang menjadi 64 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.7. Sisanya ketiga lensa sama, ada 12 megapiksel ultra wide angle, 5 megapiksel depth sensor, dan terakhir 5 megapiksel macro lens. Untuk hasil foto di kondisi daylight, memang sih detailnya ini nggak main-main, makin ngangkat, makin tajam, even ketika kita zoom. Hasil tajamnya itu nggak kayak tajam painting, tapi lebih kelihatan bentuknya, which is good. Dynamic range bisa makin ngangkat, shadow dan highlightnya nih, terutama highlight, bisa nangkep lebih kelihatan bagus. Sampai ke lensa ultrawide-nya pun menurut gua hasilnya 11-12. Warnanya bagus, gak gitu beda ketimbang primary lens. Terus dynamic range bagus, shadownya juga bagus. Hanya aja dalam segi ketajaman ya tentu ada bedanya. Gak setajam kayak di lensa primary lens, tapi untuk distorsi aman. Itu yang gue suka dari Samsung. Dan untuk hasil foto di kondisi low light, gue harus apresiasi sih. Karena ketika gue lakukan foto pakai mode night mode pun, hasilnya nyaris tidak ada pembeda. Jadi primary lens mode normal aja sebagus itu. Detailnya ngangkat, cahaya ngangkat, terus untuk warna cukup natural. Hanya aja ketika kita lakukan mode night mode, itu noise dan grain tidak terlalu kelihatan atau sudah semakin baik. Jadi untuk hasil foto di kondisi daylight dan low light, wah ini bagus sih. Tapi untuk hasil foto lebih lengkapnya nanti akan gue bahas di video full review. So stay tune. Untuk perekaman video, HP ini juga meningkat karena di lensa utamanya sekarang support Optic Image Stabilization atau OIS. Jadi ketika gue record di lensa utama sambil jalan, jitternya nggak berasa, detailnya makin tajam, dan tidak ada efek wobble ketika gua lagi panning. Nice. Sampai ke lensa ultrawide pun ini stabil walaupun bukan menggunakan OIS tapi IIS sama kayak Samsung A51 sebelumnya. Dan satu hal yang menarik perhatian gua, hasil video super steady sekarang semakin stabil berkat ada kombinasi OIS tadi. Jadi gua record sambil lari-lari sekencang yang gue bisa. Hasil videonya benar-benar masih stabil. Gue amazed sih. Dan buat kalian yang tanya, "Bang, untuk hasil super steady low light gimana?" Nanti akan gue bahas di video full review juga beserta kamera depannya ya. Satu hal yang gue rasa dulu Samsung itu tidak menjadikan prioritas yang ada di HP mid-range mereka ada di sound quality. Kalau sebelumnya di Samsung A51 dan sebelum-sebelumnya menggunakan single bottom firing speaker, sekarang di Samsung A52 sudah menggunakan sistem stereo speaker akhirnya. Jadi ada dua speaker di HP ini, satu di bagian earpiece dan satu lagi di bagian bawah yang tentu menghadap ke bawah. Jadi ini fitur flagship akhirnya bisa dibawa ke HP mid-range mereka. Overall untuk kualitas suaranya ini nyaris balance. Bass cukup berasa, treble-nya berasa, vokal dapet dan suaranya kencang. Jadi langsung gue mau pasang di volume 100%, make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari HP ini. Dan nanti gue akan pasang versi Dolby Atmos biar bassnya lebih berasa. Jadi mode normal dulu ya. Dan sekarang gue pindahin ke mode Dolby Atmos. Iya, kayak gitu. Jadi gue senang banget. Akhirnya fitur Dolby Atmos
bisa jalan langsung dari speaker bawaan, gak perlu headset ataupun earphone kabel lainnya. Oh ya, by the way, port jack 3.5 tentu masih tersedia ya. Bahan material back cover HP ini terbuat fully dari polikarbonat, bukan plastik lagi. Tapi ada dua hal baru yang menarik perhatian gue. Pertama, desain. Kalau kalian lihat bentuk kameranya sekarang mirip kayak Samsung Galaxy Note 20, which is good karena desain kelas flagship bisa dibawa ke kelas mid-range. Sehingga HP mid-range pun bisa kelihatan mewah dan premium. Apalagi untuk finishing dove matte-nya juga kelihatan bagus karena sidik jari nggak terlalu visible. Kedua, untuk pertama kalinya ada HP mid-range yang resmi di Indonesia punya sertifikat IP67. Jadi HP ini tuh bisa tahan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit, dan kalau misalkan dicuci, dibilas harusnya akan aman-aman aja selama ini nggak dimainin di air laut, karena ketika air lautnya masuk ke dalam, komponen tuh bisa kena korosi. Dan kalau misalkan kalian mainin HP ini tuh di air terlalu lama dan rusaknya karena air, ya resiko akan ditanggung kalian. Ya warranty void soalnya. Jadi IP67 ini ada sebagai fitur alternate untuk emergency aja gitu. Software di HP ini sudah pakai yang paling baru, yaitu run di Android 11 dengan tampilan antarmuka menggunakan One UI 3.1. Jadi user interface yang satu ini sekarang lebih clean, lebih transparan, lebih gampang digunainya. Control center lebih organized, transparan, dan gampang digunain pakai satu tangan. App switcher semakin besar sehingga semakin gampang untuk switching apps. Volume bar juga makin gampang digunain pakai satu tangan. Tinggal slide-slide aja untuk kecil besarin volume. Icon-icon di setting itu lebih ke feel, lebih berwarna. Dan untuk notifikasi juga sudah ke grup, persis mirip kayak fitur di stok Android 11. Oh ya, ada satu hal lagi yang baru di HP ini. Untuk pertama kalinya, Samsung di HP mid-range bisa menjanjikan major software update sampai 3 tahun. Atau 3 kali software major update dan 4 tahun security patch. Jadi cocok banget buat kalian yang mau beli HP untuk jangka lama. Ya ini masih bisa terima major software update 3 kali. Jadi sampai Android berapa tuh? Sekarang udah 12, 13, 14. Berarti Android 14 HP ini masih bisa terima. Nice banget sih. Oke guys, jadi buat kalian yang tertarik untuk beli Samsung A52 tapi pengen lebih hemat atau dapetin extra cashback, ikutin 3 langkah dari gua. Pertama, download aplikasi Shopback. Buat yang belum punya, downloadnya gampang karena tersedia di App Store, Play Store, atau kalau mau lebih gampang lagi, tinggal mampir link di bio. Kedua, pastikan kalian harus punya account. Jadi make sure daftar dulu buat account. Nanti kalau misalkan udah buat account, maka kalian bisa lihat di tampilan home screen-nya itu tersedia banyak banget pilihan e-commerce-nya. Total ada 180 e-commerce termasuk Lazada, Blibli, Tokopedia, Shopee, sampai ke travel kayak Agoda, Tiket.com juga tersedia. Jadi gue yakin e-commerce favorit kalian tuh pasti tersedia di Shopback. Ketiga, ya udah tinggal pilih aja toko online favorit kalian dan klik continue to app. That's it. Habis itu belanja seperti biasa dan bayar seperti biasa. Maka cashback akan masuk dalam waktu 2x24 jam setelah pesanan kalian dikonfirmasi. Pokoknya sesimpel itu. Dan buat kalian yang penasaran, bang cashbacknya emang bisa dipakai buat apa? Banyak. Mau ditabung lebih banyak? Bisa. Mau dipakai buat beli pulsa? Bisa. Mau ditransfer ke rekening sendiri lagi buat belanja lagi? Juga bisa. Pokoknya bisa semua. Dan gua ada info menarik lagi. Setiap tanggal 25 sampai akhir bulan, biasanya Shopback itu selalu ngasih diskon yang gila-gilaan. Branded sales, flash sale, sale voucher, discount, sampai ke extra cashback yang lebih besar dibanding hari biasanya juga tersedia berkat di promo gajian Shopback setiap bulannya. Jadi lumayan kan tuh, habis gajian, belanja buat kebutuhan, terus dapat cashback. Iya, aplikasinya gratis tapi kaliannya malah dapat cashback. Nice. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.